Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmat Bevi, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas 2020. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi psikologi komunikasi, yakni tentang konsep diri. Nah, menurut Chaplin dalam Pardede 2008, ia mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pambudi 2012, konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri yang mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Adapun menurut Ahmad tahun 2020, konsep diri ini dapat mempengaruhi prestasi akademik, maka seseorang tersebut akan memiliki konsep diri yang cenderung positif. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri ini merupakan suatu pandangan seorang individu terhadap dirinya sendiri, yang terbentuk dari hal-hal yang pernah ia lakukan atau pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi padanya, dan itu pun tak luput dari penilaian orang lain. Maka akan terbentuk suatu konsep yang menggambarkan bagaimana diri seseorang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih guna konsep diri bagi seseorang. Nah, dengan memahami konsep diri ini dan menerapkan konsep diri baik ke dalam diri seorang individu, maka seseorang tersebut akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentu yakin dengan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, cenderung bersikap rendah hati, yang menganggap bahwa diri sendiri ini setara dengan orang lain. Lalu yang ketiga, jika menerima pujian, ia akan merasa senang, bukannya malu atau merasa bersalah. Lalu yang keempat, bisa menumbuhkan kesadaran pada diri setiap orang bahwa dia memiliki keinginan, perasaan, serta perilaku seutuhnya yang belum tentu diterima masyarakat. Jadi bisa memahami bagaimana posisi diri dia dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, guna konsep diri ini bagi seseorang yaitu sebagai alat introspeksi diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, yang selanjutnya tentu ada dong faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Harlock pada tahun 1992, ia menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ini meliputi. Yang pertama itu ada kondisi fisik. Perihal kesehatan pada fisik sangat mempengaruhi kepribadian atau kondisi seseorang. Banyak dari mereka yang merasa berbeda dan mempengaruhi cara pandang. Nah, reaksi yang timbul dari orang lain sangat mempengaruhi seseorang dalam menerima dan menilai kondisi dirinya sendiri pada saat itu. Lalu yang kedua ada bentuk tubuh. Nah, individu yang memiliki postur tubuh yang tidak ideal membuat konsep diri yang rendah pada dirinya. Nah, citra ini terhadap postur tubuh yang ideal mempengaruhi konsep diri juga. Lalu yang ketiga itu ada nama atau julukan atau labeling lah istilahnya ya. Nama yang terkesan merendahkan atau bahkan sampai menghina akan berpengaruh dan membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah. Julukan yang negatif dan tidak mensupport pada individu akan menimbulkan konsep diri yang menjadi rendah. Lalu yang keempat ada status sosial dan ekonomi. Nah, ini sangat sensitif terutama bagi setiap individu di semua muka bumi ini. Karena manusia itu bersifat ingin dipuji, merasa puas dan tidak pernah ingin dijatuhkan. Nah, individu yang merasa mempunyai status sosial yang lebih baik dan tinggi biasanya memiliki citra atau pandangan yang baik terhadap dirinya. Dia akan menganggap dirinya lebih baik dari individu-individu yang lain. Namun sebaliknya, jika seorang yang memiliki status dan ekonomi yang rendah, ia akan menganggap dirinya tidak berguna dan bahkan kayak tidak memiliki harga diri. Selanjutnya ada dukungan sosial, faktor yang sangat penting melalui eksternal. Yakni dorongan atau motivasi dari luar juga akan membentuk konsep diri seseorang. Selanjutnya ada keberhasilan atau kegagalan. Nah, ini sebagai tolak ukur bagaimana dirinya ke depan. Karena kegagalan akan menciptakan perasaan kurang pantas dan mampu yang menyebabkan penilaian yang buruk terhadap dirinya. Sebaliknya, jika seseorang berhasil, ia akan membentuk perasaan yang bahagia dan membentuk penilaian yang baik terhadap dirinya.
Lalu ada jenis kelamin. Nah, pandangan bahwa peran yang dilakukan wanita lebih rendah daripada pria, atau biasa disebut dengan konsep patriarki, hal ini menyebabkan berkurangnya penilaian wanita terhadap dirinya. Namun, dalam lingkungan masyarakat sekarang ini, sudah terbentuk bahwa konsep pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara, atau kesetaraan gender lah istilahnya. Perlakuan yang sama akan sangat berpengaruh terhadap konsep diri bagi masing-masing individu tersebut, tanpa memandang apa itu jenis kelamin. Selanjutnya ada intelijensi. Nah, individu yang memiliki intelijensi yang kurang akan merasa perlakuan yang dia dapatkan berbeda dari orang sekitarnya, termasuk penolakan terhadap dirinya. Lalu penolakan tersebut akan menyebabkan individu tersebut memiliki penilaian negatif terhadap dirinya. Nah, hal ini disebabkan karena individu merasa ada yang kurang dan berbeda dengan kondisi dirinya dibanding kondisi orang lain di sekitarnya. Yang mana orang-orang lain ini tentu memiliki intelijensi lebih. Selanjutnya ada submateri yang akan saya jelaskan pada konsep diri ini, yaitu pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Nah, jadi konsep diri yang kita bahas tadi itu tentunya akan mempengaruhi komunikasi seseorang, khususnya komunikasi interpersonal. Konsep diri sangatlah berpengaruh dalam komunikasi interpersonal dikarenakan konsep diri ini merupakan persepsi, penilaian, dan keyakinan terhadap diri seseorang pada dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman dari eksplorasi individu terhadap lingkungan fisik, serta dan refleksi dirinya sendiri. Yang mana kalau dipikir itu bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan diri semenjak ia lahir dan sudah berkecimpung dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu disertai dengan lingkungan tadi, pengalaman, dan yang seiring waktu ditanamkan dalam diri sejak dini hingga dewasa. Nah, yang pertama, pengaruh konsep diri ini tentu ada dimensi-dimensi dalam konsep diri. Konsep diri memiliki dimensi internal dan eksternal, yang mana merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap individu itu sendiri terhadap dirinya, termasuk apa yang sudah dialaminya. Dalam dimensi eksternal, terdapat 5 bentuk. Yang pertama itu ada tentang diri fisik, yakni bagaimana persepsi orang terhadap dirinya, bagaimana etik moral tentang persepsi dari sudut pandang etika dan moral dia, lalu pribadi, persepsi orang terhadap keadaan dirinya. Yang keempat ada diri dari keluarga, yakni persepsi orang-orang terhadap interaksinya dengan keluarga atau kerabatnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ada diri sosial, yakni mengenai interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa segala faktor internal maupun eksternal sangat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang, tepatnya komunikasi interpersonal dengan individu lain. Yang kedua ada konsep diri positif dan negatif. Nah, konsep diri ini merupakan cara pandang seseorang terhadap diri mereka. Jika pandangannya positif, maka semua orang dapat berpendapat positif, sebaliknya begitu. Karena konsep diri positif bukan berarti membanggakan diri, namun berupa cara menerima diri apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri seorang tersebut. Nah, makanya kita dapat melihat konsep diri positif dan negatif mempengaruhi konsep diri, tentunya berpengaruh pada konsep diri komunikasi interpersonal. Lalu selanjutnya, mungkin ini closing. Jadi setelah membahas konsep diri dan apa pengaruh konsep diri dari komunikasi interpersonal tadi, kita dapat tahu bahwa konsep diri ini merupakan suatu bentuk implementasi diri seseorang dari sifat yang ia punya. Yang mana ketika seseorang memiliki konsep diri, ia akan berperilaku, bertingkah, dan bersikap sesuai dengan konsep diri yang ia miliki. Yang mana nantinya manfaat yang didapat dari konsep diri ini, kita lebih bisa mengenal diri kita sendiri, lalu bisa juga mengenal orang lain. Maksudnya agar kita dapat mengerti dengan diri sendiri dan orang lain pada situasi-situasi tertentu. Yang mana dari pengalaman atau kejadian yang terjadi, kita dapat menentukan apa persepsi diri kita sendiri. Selain dari faktor pendidikan, ada juga faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri. Misalnya, kesukaan seseorang, bagaimana pergaulannya, bagaimana pola asuhnya dalam keluarga, dan mungkin juga dari bentuk tubuhnya atau hal lain sebagainya, atau hobi misal, atau love language mungkin.
Nah, persepsi orang lain juga dapat mempengaruhi pola pikir individu mengenai konsep dirinya. Jadi sekian tentang materi konsep diri yang mungkin kita lebih mengenal diri kita sendiri untuk kedepannya agar kita dapat menempatkan diri kita di posisi yang benar atau di situasi yang benar agar tidak salah mengambil tindakan. Sekian dari saya, Warahmat Mifi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.